Perlawanan di Gaza berlanjut, pejuang Palestina tembak jet tempur Israel. Kelompok perlawanan Palestina memberikan pukulan keras terhadap tentara dan kendaraan militer rezim Zionis di berbagai wilayah di jalur Gaza. Seraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan bahwa mereka menargetkan sebuah jet tempur Israel dengan roket dan meledakannya. Seraya Al-Quds juga mengumumkan penghancuran kendaraan militer musuh di selatan daerah Al-Zaiton dan kendaraan lain di timur wilayah ini dengan perlengkapan bahan peledak syakib. Di sisi lain, pasukan perlawanan Syariah Al-Quds menargetkan Ashkelon dan pemukiman Zionis di dekat Gaza dengan roket pada Selasa malam. Sumber Zionis melaporkan memburuknya kondisi 7 tentara Israel yang terluka akibat ledakan alat peledak dalam pertempuran di Gaza. Brigadir Ezdin Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, juga mengumumkan bahwa mereka telah menimbulkan banyak korban jiwa di pihak tentara rezim Zionis. Brigadir Al-Qassam menjelaskan rincian operasi mereka dalam konflik sengit dengan tentara dan peralatan musuh di berbagai wilayah di lingkungan Al-Zaiton di kota Gaza. Menurut pernyataan Al-Qassam, bulldozer D9 rezim Zionis terkena rudal anti lapis baja Al-Yasin 105 di dekat Masjid Mus'ab bin Umair di sebelah timur lingkungan Al-Zaiton dan terbakar. Brigadir Al-Qassam juga mengumumkan penghancuran tank Merkava dengan rudal Al-Yasin 105 sekitar area Al-Mazabah di daerah Al-Zaiton. Sayap militer Hamas juga melancarkan serangan mortir terhadap berkumpulnya tentara Israel di wilayah Al-Maslabah. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan ke wilayah Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman meluncurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Houthi juga menembakkan 2 rudal balistik anti kapal pada Kamis pagi dan menghantam sebuah kapal komersial di Teluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah 2 rudal balistik diluncurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan menghantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada 1 orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ke tujuannya. Pada Kamis, media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diyakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Eilat, tetapi berhasil dicegat oleh sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Malik Al-Houthi menekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Houthi menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab Al-Mandab, dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Menekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Houthi juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya, juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia menekankan bahwa posisi maritim Houthi telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga berdampak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok Yaman telah menggunakan senjata kapal selam dalam operasinya. Al-Houthi meluncurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genosida Israel dengan dukungan Amerika, kelompok Houthi menargetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait dengan mereka di Laut Merah.
Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Yaman. Serangan pertama yang dilancarkan Washington bekerja sama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, kelompok Houthi mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai sasaran militer. Kelompok Hizbullah mengklaim membarbardir pos militer Israel di kota Birkit Risha, wilayah utara pada Selasa waktu setempat. Serangan tersebut terjadi pukul 12.05 waktu setempat langsung menghantam pos militer Israel dan sekitarnya. Media lokal Israel dikutip dari Al Jazeera melaporkan bahwa rudal-rudal anti-tank dari Lebanon menghantam wilayah utara Galilei, menyebabkan kerusakan para pos militer Israel. Sementara itu, Al Arabiya melaporkan serangan rudal yang diklaim Hizbullah tersebut menewaskan satu warga negara India dan melukai sejumlah orang di area Margoliouth, kota tersebut. Pria asal India yang tewas tersebut teridentifikasi sebagai Patni bin Maxwell, asal Kerala. Ia merupakan salah satu pekerja asing di wilayah Israel. Sebanyak 2 warga India asal Kerala dan 4 pekerja asing lainnya mengalami luka-luka akibat serangan rudal anti-tank dari Lebanon tersebut. Kabar tersebut disampaikan Kedutaan Besar Israel di New Delhi, India, dikutip dari Al Arabiya. Kami amat terkejut dan sedih atas kematian warga India dan 2 warga India yang luka-luka karena serangan dari organisasi teror Syiah Hizbullah yang dilakukan secara pengecut terhadap para pekerja yang tengah memanen buah-buahan di kebun desa Margoliouth pada dini hari. Demikian pernyataan Kedubes Israel di New Delhi.